Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Insani dari kelas 3D PGSD FKIP Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah paparan materi dengan tema Perencanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Sistem pendidikan di Indonesia yang telah berlangsung selama ini tentunya tak pernah lepas dari perencanaan dan pelaksanaannya tentunya. Begitupun dengan sistem pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di wilayah lainnya. Perencanaan pendidikan yang telah diberlakukan tentu saja memiliki berbagai tujuan yang mana jatuhnya nanti pada kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia masa awal perencanaan hingga di tahap pelaksanaan tentunya tidak langsung bisa diterapkan begitu saja. Rentangan dan hambatan dalam merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan dapat saja terbentur dengan suatu kendala dan permasalahan. Tak jauh beda dengan perencanaan pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada era abad ke-21 ini. Namun, apakah memang perencanaan yang telah dirumuskan tersebut memberikan manfaat yang diinginkan? Ataukah perencanaan yang telah dirumuskan sudah bisa dirasakan oleh semua kalangan di segala penjuru Provinsi Nusa Tenggara Barat ini? Tentu saja hal ini akan banyak terkendala oleh pemerataan karena suatu dan lain hal. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja ekstra untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, pembahasan sistem pendidikan di NTB pada era abad 21 ini telah mengalami berbagai perkembangan yang signifikan. Mulai dari awal mula abad 21 ini, perencanaan yang telah dirumuskan serta kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian saling bersinergi dalam membangun dan mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkemajuan dan bermanfaat. Dimulai dari awal abad ke-21 pada tahun 2021, di mana Gubernur NTB saat itu ialah Bapak Harun Al-Rashid, MSI, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andos Haji Lalu Serinata, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Zainul Majdi, kemudian yang saat ini menjabat yaitu Bapak Dr. Zulkifli Mansyah. Namun, yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah tentang perencanaan pendidikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 ini. Oleh karena itu, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Halo, Assalamualaikum sahabat NTB. Sahabat tahu nggak, tanggal 19 September 2020, Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah genap 2 tahun memimpin Nusa Tenggara Barat. Kita semua pasti tahu dong, kalau perjalanan kepemimpinan 2 insan terbaik NTB ini diwarnai dengan tantangan pembangunan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Mulai dari bencana gempa tahun 2018 hingga pandemi COVID-19 yang juga melanda seluruh dunia. Meski tantangannya besar, namun NTB tetap optimis untuk mewujudkan visi NTB Gemilang melalui sejumlah program unggulan. Nah, biar semua tahu, yuk kita simak apa saja program unggulan tersebut berikut pencapaiannya. Pertama, industrialisasi. Ini merupakan salah satu program unggulan yang fokus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri IKM UMKM serta industri permesinan di NTB. Sampai saat ini, mesin industri yang dibuat oleh IKM NTB sudah mencapai lebih dari 200 mesin. Ada mesin pencacah sampah, mesin pemipil jagung, mesin mixer pakan ternak, sepeda motor listrik, dan masih banyak lagi. Capaian itu juga dibarengi pertumbuhan IKM NTB yang meningkat signifikan, yaitu 627 IKM formal dari target 416 di tahun 2019, dan IKM non-formal juga meningkat dari 2038 IKM menjadi 4035 IKM. Kedua, NTB Zero Waste. Ini adalah program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfokus pada pengolahan sampah sebesar 70%
dan pengurangan sampah sebesar 30% di tahun 2023. Hingga akhir 2019, realisasi pengolahan sampah telah mencapai 37% dan pengurangan sampahnya telah tercapai 7%. Ketiga, revitalisasi posyandu. Di awal 2018 lalu, jumlah posyandu keluarga NTB masih di bawah 100 posyandu. Namun, hingga akhir 2019, jumlah itu berhasil ditingkatkan menjadi 1.050 posyandu. Pada Agustus tahun ini, jumlah posyandu keluarga meningkat drastis menjadi 1.826 dengan posyandu keluarga aktif berjumlah 65,2% dari target awal sebesar 55%. Keempat, program 1000 Cendekia atau yang lebih dikenal dengan Beasiswa NTB. Program ini mendapat animo yang luar biasa dari masyarakat dan menjadi sejarah baru bagi kemajuan pembangunan bidang pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil mengirimkan 551 mahasiswanya untuk kuliah di luar negeri. Wow, keren banget ya. Ikut bangga dong jadi anak NTB. Kelima, Desa Wisata. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB serta pengentasan kemiskinan dari desa. Targetnya dengan mengembangkan 99 desa wisata di seluruh NTB secara bertahap dan terukur. Beberapa desa wisata yang sudah diluncurkan adalah Desa Wisata Kembang Kuning, Desa Wisata Bile Bante, Desa Wisata Mas-Mas, Desa Wisata Staot, dan masih banyak desa-desa lainnya. Nah, sekarang sahabat NTB sudah tahu kan apa saja yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta capaiannya. Kita semua tentu menyadari bahwa percepatan pembangunan sangat dibutuhkan agar Nusa Tenggara Barat bisa menjawab tantangan dinamis dan perubahan zaman yang drastis. Saatnya kita bergandengan tangan, saling melengkapi, menyatukan semangat, meretas jalan, merajut harapan demi terwujudnya NTB gemilang di masa mendatang. Baiklah, dari cuplikan video tersebut dapat kita lihat bagaimana program-program yang telah direncanakan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat periode 2018 sampai dengan 2023. Semoga dengan program-program itu pendidikan di Nusa Tenggara Barat dan khususnya Indonesia akan terus melangkah dan maju. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.